kami mencari kekayaan kekayaan fil mali, di dalam harta. Jadi nyari kaya di dalam harta. Fawazadnahu, ternyata kami temukan kekayaan itu fil qanaah, di dalam qanaah. Apa qanaah itu? Menerima apa adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim bahwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, yang saya hormati para KM serta jajarannya, para asatidzah, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga dan dipelihara di lindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduq Alam, Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang menginjak kepada maqalah yang ke-29 itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'atu wal ishruna. Maqalah yang ke-29 ini akan menceritakan tentang 4 perkara yang terdapat dalam 4 perkara yang lain. 4 perkara yang terdapat dalam 4 perkara yang lain. An Hamid Al-Lafafi rahimallah ta'ala, dari Hamid Al-Laqaf, semoga Allah selalu merahmatinya, annahu qala, sungguhnya beliau pernah berkata, arba'atun ay minal umuri talabnaha fi arba'atin fa akhtana turukuha.
Fawajadnaha fi arba'atin ukhra. Arba'atun 4 perkara. Tolabnaha yang saya cari atau yang kami cari, fi arba'atin di dalam 4 jalan atau ya masalik. Masalik itu jalan menempuh. Jadi 4 perkara yang kami cari di 4 jalan. Fa akhtana turukuha, maka kami tidak temukan jalannya gitu, atau terjadi kesalahan. Ayatil kal umur arba'ah, maksudnya 4 perkara tersebut. Fa'ahtona, jadi terjadi kesalahan. Fawajadnaha fi arba'atin ukhra, maka selanjutnya kami temukan 4 perkara tersebut fi arba'atin ukhra, di 4 jalan yang lain. Nah ini yang pertama, talabnal gina ay al yasari fil mal fawajadnahu fil qanaah. Yang pertama, kami mencari kekayaan kekayaan fil mali, di dalam harta. Jadi nyari kaya di dalam harta. Fawajadnahu, ternyata kami temukan kekayaan itu fil qanaah, di dalam qanaah. Apa qanaah itu? Menerima apa adanya. Ai fir ridho bil qismah, ridho terhadap bagian. Tuh ya, Masya Allah. Wa bi sukunil qalbi inda adamil ma'lufat, dan juga di dalam tenangnya hati nih, tenangnya hati ketika tidak sampainya kepada yang dicita-citakan. Gini nih, kadang kita terlalu tinggi cita-cita kita, pas itu yang kita harapkan enggak kesampaian. Makanya tidak ridho, hati kita tidak tenang, gundah. Itu ya, walaupun banyak harta, ternyata kaya itu bukan dari banyaknya harta. Masya Allah. Karena banyak harta, kalau hati tidak tenang, hati tidak tentram, hati tidak menerima bagian yang telah Allah tentukan, maka sama saja kita dengan orang fakir. Itu ya. Baginda Rasul sempat mengatakan bahwa laisal ghina an kasratil arad walakinal ghina nafs. Gitu. Sejatinya kaya itu bukan dari banyaknya harta benda, tetapi sebenar-benarnya kaya adalah kaya hati. Maksudnya kaya hati itu menerima apa adanya. Kadang kita sering melihat orang yang sederhana, yang dia punyanya itu tidak mewah, tidak kaya raya, tetapi kelihatannya tenang, nyaman gitu ya. Ternyata kaya itu adalah kaya hati. Tuh. Kadang ketika kita melihat orang, waduh, rumahnya bagus, mobilnya banyak, kendaraannya banyak, istrinya ya Allah, kayaknya senang gitu ya. Padahal orang yang dilihat itu lagi pusing gitu, mikirin uang, hutang gitu ya. Ternyata orang banyak uangnya, banyak juga hutangnya gitu. Ini benar apa enggak ya? Ya Allah. Makanya yang enak itu yang banyak uangnya, enggak banyak
gitu ya. Banyak uangnya gak banyak hutangnya malah, insyaallah. Jadi terletak dalam hati. Ternyata kekayaan itu terletak dalam hati kita. Emang hati itu pusatnya. Dia pusatnya dari segala-galanya. Anggota tubuh kita itu diatur oleh hati kita. Ketika hati kita senang, beda gak raut wajah kita? Raut wajah saja beda gak ketika senang? Beda, berseri-seri. Coba kalau hati yang gak senang, lagi gak senang, manyun, gak enak dipandang, asem, berarti lagi gak enak hati. Ternyata hati harus dijaga benar-benar, tuh ya. Hati harus dijaga sebenar-benarnya, Masya Allah. Selanjutnya, wa talabna ar-rahata bi sarwati fawajadnaha fi qillatil mal. Wa talabna rahata, kami mencari kesenggangan. Kesenggangan itu maksudnya di sini ay zawalul masyaqqah. Tidak ada kemasyakatan. Enggak ripuh gitu. Enggak ripuh itu apa ya? Enggak capek. Jadi kami sedang mencari sesuatu yang tidak capek, nah itu, yang tidak melelahkan, yang tidak membuat masyaqqat. Fi apa? Fi sarwati, di dalam kemewahan, ay kasratul mal. Fawajadnaha fi qillatil mal. Ternyata kami temukan kesenggangan itu fi qillatil mal, di dalam sedikitnya harta. Banyak harta berat, tuh ya. Banyak harta berat. Punya kendaraan banyak juga berat. Kepikiran terus, betul gak? Apalagi musim banyak maling. Tenang, ini disimpan di mana nih ya Allah? Ya Allah, bener, uang di mana disimpan? Kenapa? Karena harta itu kita yang jaga. Ya, harta itu kita yang jaga. Disimpan di bank, takut ada yang ngebom banknya. Insyaallah, apalagi zaman sekarang zaman canggih, bisa baik itu tiba-tiba raup, hilang uang kita dari tabungan kita, Masya Allah. Takut atau banknya bangkrut itu. Allahu Akbar. Ya, jadi mencari kesenggangan atau hilangnya kemasyakatan di dalam kemewahan atau banyak harta. Tetapi sebenarnya kami temukan itu di dalam qillatil mal. Orang yang sedikit harta tenang gitu. Dia nggak ada beban sebenarnya gitu. Mungkin dulu ketika kita sedikit harta, kita tenang-tenang saja gitu, nggak banyak pikiran gitu. Kalau bahasa kita punya motor bagus saja dengan motor butut, kira-kira ketenangannya beda nggak? Cok, kita berjamaah ke Masjid At-Taqwa bawa motor butut gitu ya. Ketika di sela-sela juga nggak bisa gitu, kita didorong dulu baru dorot-dorot gitu. Dan ketika kita bawa motor yang bagus gitu ya, motor yang mewah, tiba-tiba ketika kita sholat, mana kira-kira yang khusyuk? Ketika kita punya motor butut, tenang ya, itu sebodoh amat ngambil gitu. Tapi ketika punya motor yang bagus, waduh, kepikiran tadi di mana ya, dikunci apa enggak gitu. Jadi kemana-mana. Jangankan yang kendaraan mewah, bawa sendal saja itu beda perasaan, betul. Kalau ketika kita bawa sendal capit yang biasa-biasa saja dengan sendal yang mahal, kira-kira tenangan mana? Betul ya. Ketika kita pakai sendal jepit, sebodoh amat ada yang ngambil juga gitu ya, sendal jepit. Tapi kalau yang sendalnya harganya ratusan ribu gitu ya, atau sampai jutaan, Masya Allah, kepikiran terus seperti itu. Tuh,
Jadi mual jawal masakoh, nggak hilang kemasakatan gitu. Masya Allah, seperti itu, tenang. Dengan bahasa ini mah gitunya, Masya Allah, nyaman. Selanjutnya wa talabna ladzat fin ni'mah fawajadnaha fil badanis sahih. Insyaallah. Ini yang keberapa? 3 ya. Wa talabna ladzat, kami mencari-cari kelezatan. Kelezatan itu abil halawati dzauq wa nuril basari wa huduril marju. Cari kemanisan, rasa-rasa yang enak-enak gitu ya. Lezat yang lezat-lezat. Kan gitu yang cari ya. Cari makanan yang lezat, yang enak, ya. Fin ni'mah. Di dalam kenikmatan, ma qusida bi an-naf. Fawajadnaha, maka ternyata kami menemukan kelezatan itu bil badanis sahih, dalam badan yang sehat. Betul apa enggak? Itu ya, makanan segala mewah, segala enak gitu, tapi badan kita lagi sakit. Coba enak gak makannya? Ya Allah, makan di pinggir apa ya, kalen ya, sukan kalau itu ya, di kali, pinggir kali gitu, ada saungnya gitu, ngampar apa pohon pisang gitu. Ya Allah gitu ya, nasinya nasi biasa gitu, nimbel dari rumah, ikan asin, sambal, lalap, ya Allah, badan tapi lagi sehat, enak apa enggak Pak? Allahu Akbar. Itu ngambil apa, lalap saja itu di kalennya itu gitu. Allahu Akbar, itu ya. Jadi ketika badan sehat, makanan juga enak, ya Allah. Tapi ketika badan kita sakit, boro-boro, yang nggak enak, yang enak juga nggak enak, pahit. Ya, Masya Allah. Makanya ketika kita nih, kalau mau ngasih orang itu, lihat dulu orangnya sakit apa sehat itu. Tapi anehnya kalau kita terbalik, gitu ya. Kita ngasih orang itu kalau orangnya, betul apa enggak nih? Iya betul, kasih buah-buahan segala macam. Pas apa? Nengok orang sakit, makanan yang enak-enak boro-boro pada pahit. Gak enak, Masya Allah. Padahal harusnya ketika orangnya sehat. Bisa gak dibalikin? Ya Allah, kalau yang sakit harusnya bawanya bawa apa? Bawa apa? Amplop. Iya, amplop. Allah Akbar, gitu ya seharusnya, Masya Allah. Jadi ternyata beradanya dalam badan yang sehat, maka jaga kesehatan. Sehat itu pemberian Allah. Sehat itu yang ngasih Allah. Awasnya ya, sehat itu Allah yang ngasih, bukan dokter, bukan rumah sakit, tapi Allah yang ngasih. Allah yang ngasih gitu. Makanya dalam hadis lain baginda Rasul mengatakan, iktanim homsan qabla homzin, sehataka qabla sakomik, jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Kenapa? Karena nggak ada stoknya ya, begitu. Gitu ya, Masya Allah. Maka gunakan ketika badan kita sehat, digunakan untuk beribadah, beraktivitas yang niatnya ibadah. Aktivitas apa saja itu duniawi baik ukhrawi, tetapi niatnya lillahi ta'ala. Kita mau kerja, niatnya lillahi ta'ala. Tuh, kita mau ke pasar, niatnya lillahi ta'ala, ke pabrik, ke PT dan sebagainya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Nyaman, Pak. Itu ya. Di sepanjang perjalanan kita baca Al-Quran, baca sholawat, enak gak? Enak, Masya Allah, nyaman, berkah, insya Allah. Niat, bahkan dalam hati,
An-niyatu wa mahaluha al-qalbu, tepatnya di dalam, kembali lagi ke hati itu. Ternyata sumbernya di hati, makanya jaga hati itu sebersih-bersihnya. Jangan sampai kotoran masuk ke dalam hati. Kalau urusan dunia sudah masuk nyosok ke dalam hati kita, susah Pak untuk keluarnya. Itu kotoran. Dunia itu disebutnya kotoran. Kalau udah masuk susah untuk keluar. Allahu Akbar itu ya. Tuh. Dan badan itu kadang sehatnya itu dikarenakan hatinya senang. Kan ada ya. Nih ada terapi sehat itu pakai apa? Pakai terapi hati disebutnya. Biar hatinya senang. Gitu. Karena kemarin ya, itu karena saking ketakutan banyak orang yang meninggal ya, itu syariatnya gitu. Jadi bukan oleh penyakit tetapi saking rasa takutnya, berarti dalam hatinya nyocok gitu, takutnya. Masya Allah. Makanya jaga hati kita sebersih-bersihnya dari penyakit-penyakit hati. Awas nih, banyak penyakit hati yang kita tidak sadari sudah ada di dalam hati. Hasud, dengki, zalim, gibah orang, itu suudzon, itu ya Allah. Tuh, itu harus dibersihin penyakit-penyakit yang seperti itu. Tuh ya. Kenapa? Karena banyak orang yang kehidupannya itu diatur oleh kehidupan orang lain, terpengaruhi oleh sikap dan tingkah laku orang lain. Padahal orang lain mah kagak apa-apa gitu. Kenapa? Karena kitanya sakit hatinya, marad gitu ya. Masya Allah. Maka jaga Pak dengan membacakan banyak-banyak Al-Quran, tibil kulub itu ya. Masya Allah. Obat hati, tombok hati. Itu ayat berapa pembatit teh? Ada 5 perkorone. Baca Quran. Nah, itu ada lagu, jangan dilaguin doang gitu. Baca Quran terus bahasa Jawanya apa sih? Ditadaburi maknanya. Jadi bukan hanya membaca saja gitu, tapi harus diresapi maknanya. Ini baru diresapi maknanya, bacanya juga males. Nah ini jadi masalah. Itu ya Allah. Padahal gak usah repot-repot gitu. Yang sudah kita hafal saja. Qul huwallahu. Itu saya dikasih amalan Al-Ikhlas itu dulu. Ketika menghadapi masalah, nih amalin surat Al-Ikhlas. Kata saya tuh gampang banget Al-Ikhlas mah gitu ya. Ternyata setelah ditadaburi susah. Gitu ya, amalin surat Al-Ikhlas. Ternyata dalam kehidupan kita itu harus ikhlas. Menghadapi segala sesuatu itu harus ikhlas. Hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata itu apa obatnya? Ikhlas. Itu ngelihat orang lain banyak kesenangan, ikhlas dalam hati kita, senang ngelihat orang lain. Itu yang bikin sakit itu ketika ngelihat orang lain senang, sakit hatinya. Nah itu jadi penyakit, jadinya nggak senang. Ya Allah, senang lihat orang susah kalau lihat orang senang. Ya itu penyakit, masya Allah. Itu hasud, berarti ada hasud dalam diri kita. Sok bersihan. Itu ya istighfar, ya astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim gitu. Itu ya. Tuh. Terus apalagi obat hati teh? Baca Quran terus sholat bengi. Jadi qiyamul lail. Itu ya, bangun malam. Ini males ya malam. Gitu ya, tapi dari wajah-wajahnya kayaknya ahli qiyamul lail insya Allah, walaupun 2 rakaat gak apa-apa gitu ya.
Enak subuhnya agak lumayan cepetan ini. Subuhnya cepet. Ya Allah, kalau biasa bangunnya 4:30 agak kesiangan sekarang. Itu repot. Kalau bangun malam tuh, bangun malam, Masya Allah. Karena dalam qiyamul lail, bangun malam itu Masya Allah kemuliaan yang akan kita dapat, Masya Allah. Dan hati kita akan tenang. Beda Pak, wajah orang yang suka bangun malam itu yang jarang bangun malam atau yang tidak pernah bangun malam, dari wajahnya itu kelihatan pagi-paginya gitu. Betul apa enggak? Itu beda Pak, beda. Tuh, kemudian apalagi? Dikir wengi, dikir wengi itu. Dikir banyak ingat Allah, jangan dunia bayang dipikirin teh Allah. Yang miliki dunia ini Allah, yang miliki akhirat, semuanya Allah miliki. Itu ya, jadi ingat Allah, banyakin zikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa lagi? Kita ngeriung-ngeriung dengan orang-orang soleh. Nih kita ngeriung dengan orang-orang soleh. Kanan kiri kita lihat ya Allah, wajahnya penang, wajah orang-orang soleh itu ya. Dan kita baca karangan ulama-ulama soleh, insyaallah tuh. Itu obat itu obat hati. Beda Pak, orang yang jarang ngaji dengan orang yang sering ngaji, beda apa enggak? Beda jauh sekali, beda. Hatinya tenang. Kemudian perutnya jangan terlalu penuh, kenyang teuing gitu. Allahu Akbar. Kenapa? Karena banyak makanan itu terlalu kenyang itu apa jadinya? Males ibadah itu. Ibadahnya males itu ya. Karena terlalu kenyang. Hawanya apa? Ngantuk. Hawanya apa? Ngantuk, pengen nyender gitu. Itu ya. Udah itu. Jadi hati kita harus kenapa? Karena sentralnya itu adalah hati. Yang terakhir wa talabna rizqa. Mana ini? Wa talabnal ilma fi batni asyabu fa wajadna fi batnil jahi. Masya Allah, saya mencari ilmu fi batni syabi, dengan perut yang kenyang. Ini nyambung. Fa wajadnahu fi batnil jahi, ternyata kami temukan ilmu itu fi batnil jahi, dalam perut yang luwe gitu ya, dalam perut yang lagi lapar. Yang lapar itu kerebek-kerebek terus gitu. Kalau yang kenyang ya tadi ngajinya ngantuk gitu. Itu kerasa dulu Pak. Itu ya. Ngaji sebelum makan dan ngaji sudah makan, beda itu. Beda ya Allah. Seperti itu ternyata nyari ilmu dengan perut yang kenyang, ternyata dapatnya itu ketika perut lagi kosong itu. Nih ya, ini sekarang lagi kosong-kosong ya perutnya ya. Alhamdulillah, insyaallah kita dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nur, ilmu itu nur. Awas ya, ilmu itu apa? Nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh dia. Wa fi nushatin, dalam nas yang lain dalam naskah yang lain bukan wa talabnal ilma tapi wa talabnar rizqa fil ardi, itu beda. Jadi adalah dalam naskah yang lain dikatakan wa talabnar rizqa fil ardi wa wajadnahu fis sama, ay maksuman fis sama. Kami mencari-cari rizki itu fil ardi, di muka bumi, kemana-mana nyari itu. Ternyata wajadnahu fis sama, pas itu ternyata kami menemukannya di langit. Ay maksuman fis sama, sudah ditentukan bagiannya masing-masing di langit, sudah ada bagiannya masing
Masih. Yo, kalau kita dikasih 100.000 contoh satu hari, itu ya Allah sudah menentukan. Ketika kemana-mana pun, ketika sudah mendapat segitu ya segitu. Seperti itu. Jadi sudah ditentukan, ya sudah ditentukan. Tetapi yang wajibnya kita ikhtiar. Kenapa? Karena gaib, misalnya itu gaib. Dia masalah. Makanya yang wajibnya kita ikhtiar, berusaha kemanapun kita cari. Yang menghasilkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengirodahkan, menakdirkan hanya Allah itu. Jadi wajibnya kita mencari, Allah lah yang menakdirkan, gitunya. Itulah 4 perkara, 4 yang terdapat dalam 4 perkara yang lain. Apa tadi? Cari apa? Kekayaan. Mencari kekayaan di dalam harta, ternyata ditemukannya dalam qanaah. Kedua, mencari kesenggangan di dalam kemewahan, ternyata ketemunya di sedikit harta. Mencari kelezatan di dalam nikmat, ternyata kami temukan di dalam badan yang sehat. Keempat, mencari ilmu dengan perut yang kenyang, tetapi ternyata dapatnya dengan perut nasah yang lain. Mencari rezeki di muka bumi, ternyata kami temukan bersama. Itu ya, mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya, keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Jat-jat kita, maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersangkutan di antara kita, kalau ada kesulitan kita, permasalahan kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Bin ya Allah ya Rabbal alamin. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala